Bro dan sis, ada seorang teman saya bertanya kepada saya begini, mengapa Allah memilih bangsa Israel menjadi umatnya? Jawaban saya dimulai dari Abraham. Begini ceritanya, Abraham punya anak namanya Ishak, dan Ishak punya dua orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, fakta menariknya begini, sejak dalam kandungan, Esau dan Yakub sudah bertolak-tolakan di dalam kandungan ibunya, membuat Ribka ibu mereka kesakitan. Kita dapat melihat fakta itu di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-22, sangat jelas di sana. Nah, pada saat itu datanglah firman Tuhan kepada Ribka ibu Esau dan Yakub. Nah, bunyinya seperti ini. Kejadian 25 ayat yang ke-23 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Anak yang tua adalah Esau dan anak yang muda adalah Yakub. Nah, Esau adalah nenek moyang bangsa Edom dan Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Satu kebenaran yang perlu kita ingat, bahwa nama Yakub diganti oleh Allah sendiri menjadi Israel. Dalam kitab Kejadian 32 ayat yang ke-27 dan 28 mengatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi nama Yakub sendiri diganti namanya oleh Allah sendiri menjadi Israel. Nah, jadi kesimpulan faktanya adalah, yang pertama, bangsa Israel dipilih Allah menjadi umatnya karena kedaulatan Allah. Yang namanya kedaulatan Allah, tidak ada campur tangan manusia di sana. Allah yang memilih dan Allah yang menetapkan bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Itu yang pertama. Fakta yang kedua, satu-satunya bangsa di dunia ini yang dikasih nama oleh Tuhan adalah Israel. Ketika Yakub digantikan namanya oleh Allah sendiri menjadi Israel. Di situ asal mulanya bangsa Israel. Dan fakta yang ketiga, sebelum wujud Israel sebagai bangsa itu ada seperti sekarang ini, Allah sudah memilih Israel sejak dalam kandungan. Esau dan Yakub di dalam kandungan, tetapi Allah memilih Yakub. Fakta yang keempat, yaitu sejak dalam kandungan bangsa Israel sudah ditentukan Allah menjadi bangsa yang kuat dan bangsa pemenang. Nah, kita lihat buktinya sejak bangsa Israel keluar dari Mesir pada zaman Musa dan sampai sekarang ini, bangsa Israel tidak dapat dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka. Dari zaman Musa sampai sekarang ini, ada banyak bangsa di muka bumi ini yang berusaha untuk memusnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini. Tetapi satu pun tidak berhasil. Itu karena Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, dan Tuhan berperang menggantikan mereka. Bukti lainnya, dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, tidak ada yang bisa menandingi Israel. Dalam segala bidang, mereka tetap unggul dan pemenang. Nah, ini fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, bro dan sis, bagi mereka yang anti-Israel, Anda sedang memakai hasil teknologi dan ilmu pengetahuan bangsa Israel. Jujurlah dengan diri Anda. Nah, itulah fakta tentang Israel yang tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, karena fakta itu tertulis dalam Alkitab. Itulah keunggulan bangsa Israel. Dan melalui bangsa Israel, banyak bangsa diberkati dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tuhan memakai Israel untuk memberkati banyak bangsa, untuk memberkati kita semua dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuhan memberkati.